Nah, H+1 setelah kemudian pemilihan umum selesai, itu kan marak ya gambar di media sosial di mana Jokowi menumbangkan banteng, gitu kan ya. Banteng sambil, kalau orang Jawa sambil melet gitu kan Mbah ya, terkapar gitu kan ya. Nah, Mbah Gatot, eh, apakah kemudian setelah ini Megawati posisinya akan berpotensi digantikan Jokowi di orang nomor satu di PDI Perjuangan? Wah, ini politik ya. Tadi saya hanya melihat pada zaman saya masih muda dulu. Ada dua hal. Dua hal. Satu, ya kemungkinan betul seperti itu. Kedua, lupa apakah sama bandingnya Bung Karno dengan bandingnya Bu Mega. Ini yang saya menjadi pemikiran keras saya. Oh, iya, iya. Saya sebagai orang Banteng sejak muda ya, berpikir, gambarnya berbeda. Saya bukan Banteng miring, Oh, Banteng miring. Ya. Ini Banteng ungkul. iya, iya. Nah, apakah sama? Nah, yang dikatakan sama itu apanya? Nah, ini sudah ngomong panjang lebar nanti tentang ideologi, saya takut keliru. Nah, ini yang menjadi pemikiran. Mestinya menjadi pemikiran semua kader-kader Banteng. Saya tidak mengatakan PDI, PDIP, PDI, terus bandingnya Bung Karno, bandingnya Bu siapa itu yang ada dua kali, ada banding masa Marhen, ya ada PNI masa Formarhenis, kan macam-macam dulu itu. Iya, iya. Apakah sama? Ini yang menjadi pemikiran saya. Nah, kalau ada pandangan dari beberapa tokoh PDIP bahwa beliau tetap meneruskan yang ini, walaupun pecah misalnya ya, atau kembali kepada Banteng lama. Nah ini, Bob, saya sendiri sering menemui kawan-kawan PDIP menanyakan tentang materi kaderisasi dari PDIP. Pernah rapat di sini, maaf ya, seluruh Jawa Timur dari ya dengan atas nama apa itu apa di PDIP kan punya lembaga budaya, lembaga budaya BKN Iya, iya. Jawa Timur di sini, tidak salah dua kali saya tanya apa kaderisasinya PDIP. Ini PDIP semua secara nasional apa materinya, tidak ada jawaban, Oke, oke, oke. tidak ada jawaban. Gitu. Oke. Nah, sekali lagi ini bahasa keyakinannya Mbah Gatot sendiri ya. Apakah kemudian lingkaran-lingkaran yang kemudian sekarang mungkin bisa dibilang barisan sakit hati yang karena kalah Prabowo Gibran terpilih begitu, terus kemudian memunculkan sebuah gerakan-gerakan untuk mengusut secara tuntas kecurangan-kecurangan itu, apakah akan berhasil itu? Nah, ini begini, ini mau jadi pemikiran saya. Kita kalau bicara sejarah lama, kan tidak mendetail. Oke. Banyak yang tertutup kan, banyak yang tersembunyi karena literatur sangat minim. Para ahli sejarah mengatakan satu-satunya buku sejarah cuma Negara Kertagama. Keraton sendiri itu masih berbau sastra. Jadi minim karena apa dimasuki banyak orang asing, banyak dokumen yang dibawa ke sana. Sehingga yang kita pahami sejarah itu hanya garis besar. Nah, sehingga apa sebetulnya yang terjadi? Jadi akhirnya justru terkuak sekarang pada siklusnya. Waduh, kok sampai Pak Prabowo itu sampai bertahan, tidak pernah putus asa mencalonkan itu. Oh, kalau gitu dulu Jaya Negara itu ya waduh sulit sampai dia menduduki. Nah, kan gitu kan. Jadi yang dulu justru kelihatan dari sekarang. Karena yang dulu itu minim informasinya. Ini. Jadi nah, kemungkinan juga seperti itu. Jadi sehingga kita tidak bisa membaca yang lalu secara mendetail, justru yang lalu kita baca dari siklus yang sekarang. Nah, sekarang. Kemarin waktu diwawancara sama Mas Dodi, Mbah Gatot mengatakan bahwa
pertemuan, asumsi pertemuan Prabowo dengan beberapa konglomerat di Singapura yang kemudian dia siap memimpin hanya 2 tahun, 3 tahun, itu isu atau apa, kita semua nggak tahu yang benar yang mana gitu ya. Itu wilayah politik praktis lah ya, wilayah kepentingan pemodal dan seterusnya. Pak Gatot mengatakan itu tidak akan terjadi gitu. Prabowo kemungkinan akan selamat karena dia sudah menebus karmanya dengan gagal selama 3 kali. Yang pertama jadi wakil presiden dan menyalonkan presiden 2 kali, gagal, sekarang baru berhasil gitu. Iya, saya begitu. Jadi dari Jaya Negara sudah yang sekarang Pak Prabowo ini sudah memakan karmanya dengan kegagalan itu, sehingga untuk setelah jadi ini apa yang terjadi dulu pada akhir jabatan Pak Jaya Negara tidak terjadi pada Pak Prabowo. Pak Prabowo akan mulus. Apa tuh namanya, pesan moralnya apa Mbah ketika kemudian misalnya dikaitkan dengan kita gitu ya, ketika kita ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu, bisa nggak kita misalnya ngambil yang negatif dulu dengan misalnya tirakat ketika masih muda gitu ya, terus kemudian menghabiskan jatah yang karma-karma buruk itu dengan menegatifkan dalam tanda kutip gitu ya. Misalnya kita ya hidup memikirkan banyak orang, banyak tirakat, termasuk kemudian kita suka nolong orang terus. Itu memang benar-benar bisa nggak sebagai tebusan untuk meraih masa depan yang terbaik? Bisa. Pak Prabowo kan istilahnya kata Gus Dur, presiden paling ikhlas ya, kan gitu kan. Jadi mungkin dia beramal itu tidak ada orang tahu. Kan baru sekarang aja orang terbuka beramal membantu orang. Terus anak-anak miskin, terus berikan sekolah untuk anak, itu kan tidak pernah terungkap, jarang terungkap di masyarakat. Nah, di situ keikhlasan dia untuk nebus karma-karma itu. Nah, menebak pikiran dari Pak Prabowo sendiri gitu-gitu, yang sempat kemudian viral videonya bahwa dia sempat terucap itu di mulutnya, dia rela meskipun harus mati. Yang penting sudah jadi presiden terlebih dahulu gitu. Kenapa sampai se-ekstrim itu kira-kira? Yang saya ubah rokoknya mungkin sebelah kanan, guys. Nah, menurut Mbak Gatot, apa yang terjadi dalam diri Prabowo sampai kemudian terucap kayak gitu? Pak Prabowo entah sadar atau tidak sadar, beliau sudah merasa bahwa ada dalam siklus itu. Nah, dan yang kedua, ada dalam siklus itu sejarah itu Jaya Negara. Iya. Yang kemudian memang dia tidak, kalau dalam perspektif siklus ya, teori siklus gitu, dia nggak sampai selesai mengemban amanah itu. Terbunuh. Makanya dia mengatakan walaupun mati. Prabowo tahu itu? Lah mungkin. Mungkin, tapi menurut pemikiran saya sudah tertebus itu. Tertebus. Jadi sudah tertebus. Pak Prabowo mengatakan begitu ya. Iya. Jadi juga kaget loh, Pak Prabowo mengatakan begitu. Dan nah ini rupanya beliau juga ada beban untuk paham bahwa menjelang kebesaran Mojopahit banyak lawan dari luar negeri kan. Ini yang harus dihadapi bagi urusan militer. Oke. Pertahanan dan keamanannya itu. Rupanya itu tanggung jawab itu. Rela mati. Gitu kan yang viral di video itu. Oke. Baik. Menurut Mbah Gatot sendiri nih Mbah, Indonesia emas di tangan Prabowo seberapa optimis Mbah Gatot di tangan kepemimpinan Prabowo Gibran ini, potensi Indonesia emas? Indonesia emas di tangan Pak Prabowo Gibran, kenapa? Seberapa optimis Mbah Gatot? Saya besar optimis saya, besar. Yakin? Iya yakin, karena siklusnya begitu, siklusnya. Saya yakin itu. Dan ini rupanya kekuatan asing sudah mulai memperhitungkan ke Indonesia. Tidak berani sembrono seperti dulu. Seperti zaman Mojopahit, di mana kita dihancurkan. Demikian akan memulai seperti itu, kita sudah siap.
termasuk memasang seorang Prabowo di situ. Nah, ini yang dikhawatirkan, mereka rupanya sudah memahami itu, dan kita tidak akan gentar, kan belum tentu kita kalah gitu. Jadi kalau lihat siklus lama, nah ini kita dihancurkan, Majapahit jatuh, kita dihancurkan. Nah ini rupanya terbalik sekarang ini. Itu merupakan apa ya, gemblengan dari Tuhan kepada kita bangsa Indonesia ini untuk kesulitan, sehingga kita menjadi bahasanya gemblengan. Nah sekarang peka. Jadi, nah ini kalau ditarik ke siklus, memang pada masa-masa Majapahit akhir, hantaman luar negeri kan besar. Hantaman serangan dari luar, ya terus rongrongan dari dalam. Kalau rongrongan dari dalam ini memang pengaruh luar, cuma ada bibit. Nah ini siklusnya dari kekuatan lama, kekuatan Singosari, garis keturunan Tunggudametung Ken Dedes, garis keturunan Ken Arok Ken Dedes, garis keturunan Ken Arok Ken Umang. Nah ini garis keturunan Ken Arok Umang ini terus mengganggu terus ini sampai sekarang. Ini siklusnya mengganggu terus. Siapa itu di Lah ini Anda tahu. Ini kan sudah akhirnya tidak ada dalam pemerintahan. Dari keturunan ini pada zaman Majapahit sudah tersisih. Ini yang ditumpangi orang luar. Ditumpangi orang luar waktu zaman Majapahit dulu itu. Nah sekarang sudah ini terdeteksi sudah oleh pemerintah sekarang. Siapa orang-orangnya terdeteksi dan tidak mungkin berhasil. Ini yang kelebihan zaman siklusnya sekarang ini. Sehingga luar tidak berani untuk meneruskan seperti dulu. Nah, terbukti hilirisasi itu ditantang betul. Iya, hilirisasi. Dengan di BTO itu kan sudah menyerang itu. Tapi bukan hilirisasi digital ya. Iya. Oke, Mbah Gatot, lagi-lagi ya, jenius banget ya Mbah Gatot melihat bisa menangkap sinyal dari sosok siapa tuh namanya Ibu Iriana Jokowi itu tadi ya. Tapi memang menurut Mbah Gatot ya antara Ibu Iriana Jokowi. Iya, cuma itu saja, tidak ada yang lain. Semua menebak ibu ini, enggak. Saya tetap diam, enggak ngomong. Cuma lu kok kurang 3 hari ada yang menebak anak umur 28. Oke. Saya beri kode. Terus siapa sih dia nebak ini enggak? Saya bilang enggak. Saya beri kode bahwa dulu di Amerika pernah terjadi tapi gagal. Loh kalau begitu Hillary Clinton, waduh itu tertebak. Tapi ya ini guyon aja, karena apa? Maksud aku itu bener ya enggak, ketepaan aja kan. Oke. Ada tambahan Mbak Gatot sebelum kita break dulu mungkin? Iya. Kalau menurut Mbak Gatot, misalnya kayak ini Mbak, presiden yang tidak terpilih kemarin, seperti siapa tuh namanya, Anies Rashid Baswedan dan Pak Ganjar, apakah kemudian akan diakomodir di pemerintahan Prabowo Gibran? Analisisnya Mbak Gatot? Wah itu penilaian politis. Siklus. Ya itu apa? Siklusnya tidak rinci kan? Oh, tidak rinci. Iya, tidak rinci. Jadi cuma malah yang untuk melihat yang dulu dengan kacamata sekarang jadinya terbalik. Kalau garis besarnya persis. Cuma rinciannya justru ini untuk melihat yang dulu. Oke. Prabowo Gibran nanti diprediksi akan menelurkan sosok yang disebut sebagai Gajah Mada. Bisa nggak diungkap ciri-ciri dan karakteristik dari sosok Gajah Mada itu sendiri berdasarkan siklus teori? Nah ini yang tahu justru yang menunjuk nanti ya beliau itu. Beliau itu. Tapi karakteristik sosok Gajah Mada menurut sejarah bagaimana sih Mbak? Tubuhnya segajah gitu. Saya rasa enggak. Iya, enggak. Itu kan orang banyak mengatakan bahwa itu kan wajahnya seperti Muhammad Yamin kan. Wajahnya? Seperti Muhammad Yamin kan. Oh, seperti Muhammad yang Yamin. buat itu kan Muhammad Yamin. Gara-gara Muhammad Yamin itu menemukan patung-patung kecil, yang pokoknya celengan itu ya. Yang seperti itu. Diperkirakan Gajah Mada seperti itu.
Tapi banyak sejarawan mengatakan, loh ini kan persis Muhammad Yamin. Dan Muhammad Yamin itu sendiri. Anu, wajah Gajah Mada itu. Oh, wajahnya. Iya, wajah Gajah Mada itu. Oke. Paham. Baik, Mbak Gatot. Istirahat dulu. Kita break dulu, Mbak Gatot. Break Terima dulu. kasih banyak, Mbak. Iya. Iya, oke.